Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Hari ini atau setiap tanggal 10 Agustus Saudari-saudara gereja merayakan atau memperingati seorang martir yaitu Santo Laurentius. Dia seorang diakon. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan yang lebih-lebih untuk kita bangsa Indonesia. Ungkapan itu sangat relevan, kontekstual pada masa-masa perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mati satu, tumbuh seribu. Sebuah ungkapan yang penuh makna. Ungkapan yang hendak menegaskan makna bahwa kematian tidak melulu berarti penghabisan. Berarti segala sesuatu selesai. Tetapi juga kematian bermakna harapan. Dari kematian yang penuh makna akan lahir harapan-harapan baru. Akan lahir gerakan-gerakan baru. Semangat-semangat baru. Hal yang sama diungkapkan dalam Injil hari ini, saudari-saudara. Biji yang mati dan jatuh ke tanah kelak akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Injil ini sengaja dipilih oleh gereja bertepatan dengan perayaan peringatan Santo Laurentius, seorang diakon yang kemudian menjadi martir. Laurentius, saudara-saudari, adalah salah satu dari 7 diakon agung yang pada masa itu bertugas melayani Sri Paus di Roma pada masa Paus Sixtus yang kedua. Itu kurang lebih pada abad ketiga. Tugas dari Santo Laurentius pada masa itu adalah mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada orang-orang miskin di seluruh kota Roma. Selain itu dia juga bertugas melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Laurentius sebagai seorang diakon, saudari-saudara, sungguh mempunyai semangat dan penghayatan iman yang luar biasa. Ketika Paus Sixtus kedua ditangkap oleh serdadu Romawi, Laurentius bertekad untuk menemani Sixtus kedua sampai kematiannya. Kepada Paus, Laurentius mengatakan begini, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya."
Tentu saja Paus Sixtus kedua terharu mendengarkan kata-kata dari Santo Laurentius. Kepada Laurentius dia mengatakan, "Jangan sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau, Laurentius, 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan sorgawi." Kata-kata Paus Sixtus kedua ini sungguh kemudian menjadi semacam ramalan yang nyata dalam hidup Laurentius. Prefek kota Roma yang tahu bahwa ternyata gereja mempunyai harta kekayaan yang besar, mendapat laporan bahwa Laurentius lah yang mengurus seluruh harta kekayaan gereja itu. Karena itu segera ia dipanggil, dihadapkan kepada penguasa Roma, dan dipaksa untuk secepatnya menyerahkan seluruh harta kekayaan gereja kepada penguasa Roma. Dan dengan tenang saudari-saudara, Laurentius berkata, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua harta itu kepadamu." Lalu Laurentius dilepaskan. Setelah itu dia kemudian segera mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang terlantar yang biasa dibantu selama ini, dan dia membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Lalu di bawah pimpinan Laurentius, semua orang miskin itu berarak menuju ke kediaman penguasa Roma. Kepada penguasa Roma itu Laurentius berkata sambil menunjukkan seluruh orang miskin yang dia bawa, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga selama ini. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Saudari-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Rupanya tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai olok-olokan oleh penguasa Romawi. Maka mereka kemudian menangkap dia dan memanggang dia hidup-hidup di atas terali yang telah dipanaskan dengan panas membara. Dan Diakon Laurentius tidak takut sedikit pun. Setelah separuh badannya dipanggang dan hangus terbakar, dia meminta kepada para serdadu untuk dibalik badannya supaya seluruhnya hangus terbakar. Dia berkata begitu dengan sinis kepada algojo-algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya saudara-saudari menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus, sebagai seorang martir Kristus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, gereja selalu mengatakan bahwa darah para martir menyuburkan iman akan Kristus. Diakon Laurentius, Santo Laurentius, memang sudah meninggal. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut akan bahaya, tidak takut akan siksaan. Dia sungguh menunjukkan kepada kita semangat kemuritan yang sejati, yang tidak takut, yang tidak kenal menyerah, yang tidak kenal kata mencari aman dan sebagainya. Dia berani menghadapi segala resiko, bahkan nyawa pun diberikannya kepada mereka yang memintanya, mereka yang kemudian membunuhnya, sehingga dia menjadi seorang martir. Kesaksian hidup Laurentius, saudari-saudara, telah menghasilkan buah berlimpah bagi gereja. Iman Kristiani semakin bertumbuh, orang Kristiani semakin bertambah. Tentu kita tidak bermimpi saudari-saudara untuk menambah jumlah
orang Kristiani, untuk membuat mutu iman Kristiani harus banyak orang yang serahkan nyawa. Ya tentu saja itu bisa seandainya situasi dan kondisi memaksa demikian. Maka adalah sesuatu yang baik dan pantas kita merenungkan kemartiran kita pada zaman sekarang, zaman now. Apa artinya menjadi martir pada zaman sekarang? Saudara-saudara, seperti saya bilang, barangkali kita tidak perlu menyerahkan nyawa, mati karena iman. Tetapi kita bisa memberi hidup kita untuk membuat iman itu menjadi nyata terungkap, nyata terwujud. Anda tidak harus mati untuk Tuhan, tetapi Anda bisa hidup untuk Tuhan. Benar kata-kata ini saudara-saudari, Anda tidak harus mati untuk Tuhan, tetapi Anda harus hidup untuk Tuhan. Semangat-semangat kemartiran inilah yang semestinya layak dan pantas kita hidupi, kita ungkapkan di dalam karya pelayanan kita. Apapun pekerjaan, apapun status kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita melayani saudara-saudari. Semangat kemartiran itu nampak terwujud di dalam pemberian diri yang tulus dalam segala pekerjaanmu, didorong oleh iman akan Kristus, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara-saudari berani memberi diri, memberi waktu, tenagamu, memberi materi dan perhatian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, untuk orang-orang yang kepadanya Anda dipercayakan, untuk karya-karya pelayanan, pekerjaan-pekerjaan di mana Anda mengabdi. Ketika Anda memberi diri dengan tulus, tanpa paksaan, ketika Anda berkarya melayani dengan penuh sukacita, sebetulnya di situ semangat kemartiran itu sudah diwujudkan. Saya mengajak kita saudari-saudara, sambil merayakan Santo Laurentius, seorang martir yang luar biasa ini, kita juga menghidupi semangat kemartiran itu di dalam pemberian diri yang tulus, tanpa terpaksa, tanpa setengah-setengah, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang mendorong kami untuk mewujudkan semangat kemartiran dalam hidup kami seperti Santo Laurentius, orang kudus-Mu. Semoga oleh karena kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Mu, kami tidak takut berkorban. Kami tidak khawatir saat ingin memberi diri, saat ingin berbagi dengan sesama, khususnya mereka yang sungguh membutuhkan. Anugerahkanlah kami kekuatan, agar kami mampu hidup untuk Engkau, agar kami mampu menjadi berkat dimanapun kami bekerja dan melayani, dimanapun kami Kau utus. Semoga segala sesuatu kami lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus dan gembira, dengan pemberian diri yang mantap. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.